Perkenalkan, saya Rofiatul Badriah dari kelas 3D, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Syarifuddin Lumajang. Pada pembahasan kali ini, saya susun untuk memenuhi mata kuliah, model, dan strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ikhwanul Muttaqin MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar, yakni behaviorisme dan konstruktivisme. Dua teori besar dalam pendidikan yang sampai sekarang masih banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum masuk ke teori-teori belajar, kita harus lebih mengerti dahulu apa itu belajar. Belajar itu bukan hanya sekedar menghafal materi, tetapi sebuah proses perubahan pada diri kita. Perubahan itu bisa berupa tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Semua perubahan ini didapat dari pengalaman, bukan tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, karena belajar itu kompleks, para ahli pendidikan dan psikologis kemudian menggunakan teori-teori belajar untuk menjelaskan bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Nah, kita masuk ke teori belajar. Apa sih teori belajar itu? Oke, teori belajar adalah kumpulan prinsip dan konsep yang menjelaskan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Bagi guru, teori belajar ini sangatlah penting. Dengan teori inilah, guru bisa punya dasar ilmiah untuk merancang strategi, memilih metode, dan menentukan cara mengevaluasi pembelajaran. Jadi, teori bukan hanya sekedar teori, tapi punya dampak yang nyata dalam praktik. Nah, kita masuk ke macam-macam teori belajar. Secara umum ada 5 teori belajar. Yang pertama yaitu behaviorisme, yaitu teori yang fokus pada perubahan perilaku yang tampak. Dan yang kedua yaitu teori kognitivisme, yaitu teori yang fokus pada proses berpikir. Dan yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori yang dapat membangun siswa mengetahui pengetahuan secara aktif. Dan yang keempat yaitu humanisme, yaitu teori yang menekankan pengembangan potensi diri. Dan yang kelima yaitu teori sibernetik, yaitu teori yang memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi. Nah, dalam presentasi ini saya akan fokus pada dua teori yang paling berpengaruh, yakni teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Nah, kita masuk ke teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini melihat belajar sebagai perubahan perilaku yang bisa diamati. Artinya, yang penting bukan apa yang dipikiran siswa, tapi apa yang terlihat dalam tindakan mereka. Perubahan ini terjadi karena adanya stimulus, yaitu rangsangan dari luar, dan respon, yaitu reaksi dari siswa. Jadi, fokus teori ini adalah bagaimana guru bisa membentuk perilaku siswa melalui latihan berulang, penguatan, dan juga hukuman. Nah, ada beberapa tokoh besar dalam teori behaviorisme. Yang pertama yakni John D. Watson. Beliau adalah pelopor behaviorisme. Beliau berpendapat bahwa belajar sama dengan pembentukan kebiasaan. Dan yang kedua yaitu Ivan Pavlov yang terkenal dengan flexible conditioning, yaitu belajarnya melalui asosiasi. Dan yang ketiga yakni Thorndike dengan law of effect, perilaku yang menimbulkan kepuasan akan diulang, sebaliknya yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Dan yang selanjutnya yaitu Skinner dengan operant conditioning, yaitu belajar yang dipengaruhi oleh reward. Pandangan tokoh-tokoh tentang behaviorisme yang pertama yaitu Thorndike, yaitu hubungan stimulus dan respon. Implikasinya, guru perlu memberikan penguatan ketika siswa berhasil atau memberikan reward. Yang kedua yaitu Skinner berpendapat belajar lebih efektif dengan operant conditioning. Penguatan positif berupa hadiah, sedangkan penguatan negatif berupa menghilangkan hal yang tidak menyenangkan. Implikasinya, guru itu bisa memberikan bintang, nilai plus, atau teguran ringan. Dan selanjutnya yaitu Watson menyebut belajar sebagai pembentukan kebiasaan. Misalnya, siswa itu dibiasakan merespon bel sekolah dengan masuk kelas tepat waktu. Dan yang selanjutnya
Selanjutnya yaitu Pavlov, menekankan belajar melalui asosiasi di mana stimulus tertentu dikaitkan dengan perilaku tertentu. Nah, selanjutnya yaitu implementasi behaviorisme di sekolah. Di sekolah, teori behaviorisme ini bisa terlihat jelas. Contohnya, latihan berulang dalam membaca, menulis, atau berhitung. Pemberian reward atau penghargaan untuk siswa yang berprestasi, pemberian hukuman yang sifatnya mendidik bagi pelanggaran aturan, serta pembiasaan perilaku baik seperti antri atau memberi salam sebelum masuk kelas. Jadi, teori ini sangat cocok dipakai untuk melatih keterampilan dasar dan membentuk kebiasaan siswa. Nah, kita masuk ke teori konstruktivisme. Kebalikannya dari behaviorisme, konstruktivisme ini memandang belajar sebagai proses aktif. Pengetahuan tidak bisa langsung ditransfer dari guru ke siswa, melainkan dikonstruksi atau dibangun oleh siswa melalui pengalaman. Di sini, peran guru bukan pusat pembelajaran, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menemukan pengetahuan mereka secara sendiri. Selanjutnya, ada 3 tokoh utama dalam teori konstruktivisme, yakni Piaget dengan perkembangan kognitif dan konsep skema pengetahuan. Dan yang kedua yaitu Vygotsky dengan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPP yang menekankan pentingnya bimbingan dan kerjasama. Yang selanjutnya yaitu Jerome dengan konsep discovery learning, yaitu pembelajaran berulang dengan tingkat kedalaman yang lebih tinggi. Pandangan tokoh-tokoh tentang teori konstruktivisme. Yang pertama yakni menurut Piaget. Menurutnya, anak itu belajar sesuai tahap perkembangan kognitifnya dengan proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua yakni Vygotsky. Beliau menekankan pentingnya interaksi sosial. Siswa bisa mencapai potensi maksimalnya jika mendapatkan bantuan guru atau teman. Inilah yang disebut ZPD. Dan yang selanjutnya yaitu Branner, berpendapat siswa itu belajar lebih baik jika menemukan sendiri pengetahuan. Guru sebaiknya memberikan pertanyaan pemicu, bukan langsung jawabannya. Nah, selanjutnya yaitu implementasi teori konstruktivisme di sekolah. Dalam praktiknya, konstruktivisme bisa diwujudkan melalui problem-based learning, di mana siswa itu diberi masalah untuk dipecahkan, diskusi kelompok, dan kerjasama. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar, serta pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, atau studi khusus. Dengan cara ini, siswa jadi lebih aktif, kreatif, dan kritis. Nah, kesimpulannya adalah belajar adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Behaviorisme menekankan belajar melalui stimulus respon, pengulangan, serta reward. Sedangkan konstruktivisme menekankan proses aktif siswa membangun pengetahuan dari pengalaman. Kedua teori ini saling melengkapi. Behaviorisme cocok untuk melatih keterampilan dasar dan pembentukan kebiasaan, sementara konstruktivisme lebih efektif untuk menemukan kreativitas, pemahaman mendalam, dan kemampuan berpikir kritis. Demikian pembahasan saya tentang teori behaviorisme dan konstruktivisme. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.